tadi setelah terdeteksi 70 mA atau setara dengan 0,07 ampere. Nah, langkah kita selanjutnya adalah mengkoneksikan dengan PC. Nah, ini deteksi PC-nya seperti apa gitu. Jadi kalau sudah konsumsi arusnya segini, kalau untuk chipset MTK yang single itu sudah wajar untuk bisa cek secara software. Nah, otomatis kalau software kita membutuhkan perangkat lagi yang dinamakan dengan PC atau laptop. Nah, nanti dikoneksikan antara PC dengan laptop, connectingnya melalui USB, Universal Serial Bus. Nah, USB ini kakinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang 5-nya ini ground, yang ininya adalah volt bus. Bus itu adalah jalur yang melebihi 1 jalur. Jadi mau 2 juga bus. I2C bus control, RF bus control. Nah, yang jadi bus itu berarti sudah melebihi 1 jalur. Kemudian di sini ada Dmin atau saya gambarkan Dmin. Kemudian D plus dan sini adalah ID. Jadi USB ini punya 5 pin, 5 kaki, di mana setiap kakinya ini punya kebutuhan tersendiri atau kebutuhannya fungsi sendiri-sendiri. Nah, Dmin dan D plusnya ini nanti akan masuk ke yang namanya USB HS atau USB High Speed. Nah, ini USB driver. Di sini nanti akan merubah dari USB to serial. Ini kalau ground saya nggak usah perpanjang. Nah, yang ID ini adalah masuknya ke SOC. Nah, kalau yang ini USB akselerator ini merubah dari USB jadi yang namanya UART, Universal Asynchronous Receiver Transmitter, ya. Jadi nanti di sini ada yang namanya UTXD, dan URXD. Kalau D minus berarti datanya dikurang, datanya dikirim, jadilah TX. Kalau D plus artinya data diterima, bertambah, jadi namanya URXD, jadi data receiver. Nah, kemudian di sini ada yang dikonversikan menjadi DM dan DP. Nah, ini nanti sama seperti itu. Nah, karena sifatnya diserialkan, jadi nanti ini masuk ke yang dinamakan flash storage, atau orang bilang namanya IMMC, IMCP, UFS, seperti itu. Nah, saat kita koneksikan ponselnya ke PC, begitu dicolokkan ada bunyi centung. Nah, kemudian nanti ada pop up seperti ini. Nah, ini pop up-nya. Pop up itu, pop up wizard itu menunjukkan aktivitas koneksinya, ya. Kalau biasanya bermasalah di bagian ini, crash, misalkan di sini terjadi permasalahan, biasanya ada tulisan unrecognized USB. Kalau ada tulisan power surge on, ini berarti short jalur vibasnya. Hati-hati, kalau sudah begini nanti kena LDO PC-nya atau kena USB itunya, nggak bakalan bisa connect lagi. Yang dibuang nanti adalah dioda biasa, atau kena LDO-nya. Nih kasusnya. Nah, kalau sudah terdeteksi di sini, ya,
itu nanti ada tulisan USB MTK port, berarti koneksinya sudah sampai di sini. Nah, kalau dari sini sampai ke ujung ini, ya, ini namanya ada USB. Nanti di sini tadi tulisannya, kalau sini saya panjangkan, USB MediaTek dulu. MediaTek preloader. Nah, preloader itu apa? Nah, ROM yang di-download itu tadi nilainya berapa? ROM-nya 1 GB ya? 1 GB. Nah, ini kalau saya bayangkan flash storage itu seperti ini, flash storage. Ibarat apartemen, gedungnya bertingkat dan aksesnya satu pintu. Nah, preloader itu ada di sini, di lantai paling bawah, preloader. Jadi ketika preloadernya tidak terbaca, jangan harap ke belakangnya bisa terbaca. Tapi kalau preloadernya terbaca, kita masih bisa naik berapa level. Begitu. Nah, jika stuck di beberapa level, nah itu yang disebut dengan bad sector. Jadi kasus ada permasalahan kerusakan di lantai tertentu, jadi tidak bisa mengakses lantai berikutnya. Paham tidak? Itu logikanya. Nah, IC eMMC atau memori itu seperti flash disk, hard disk, ya, SSD. Itu sebetulnya tempat penyimpanan data. Seperti laci, seperti berangkas. Nah, tapi sayangnya sistem penyimpanannya di sini punya security atau bukan security ya, saya punya ketentuan lah gitu, aturan bahwa jika diakses itu harus dari mulai pintu bawah. Kenapa dinamakan preloader? Pre itu artinya sebelum. Loader itu adalah pengisi. Jadi sebelum pengisian, sebelum diisi, preloader sudah harus hadir. Paham nggak? Ya, preloader nanti ada di sini yang saya mau downloadkan, selesaikan dulu. Dah, stop dulu, tulis dulu.